Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi. Hari ini kita akan bicarakan bagaimana seharusnya kita melakukan sparring saat berlatih BJJ. Apakah kita harus hardcore, ataukah kita harus slow roll, atau bagaimana? Check this out. Sekali lagi, kebiasaan sparring di tempat masing-masing 7 tempat kita berlatih itu adalah berbeda-beda. Jadi masing-masing punya ciri khasnya sendiri, masing-masing punya kebiasaan dan stylenya masing-masing. Tetapi ada dua yang cukup menarik. Ada satu tempat yang kadang-kadang terlalu fokus dengan latihannya itu selalu full hard roll, hard roll, hard roll. Ada juga yang kadang-kadang yang terlalu slow roll. Nah, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangannya. Sedangkan kita sendiri di Shakahabashi dan Jujutsu, kita biasanya mengkombinasikan. Ada temponya kita melakukan sparring yang hard roll, kita fast, cepat, pressure, attack terus. Ada kadang-kadang kalanya kita tidak lakukan style seperti itu. Ada kalanya kita lebih ke fokus ke slow roll. Kita kadang-kadang terbatas, jadi kecepatannya ada limitnya. Terlalu cepat, kita ngomongnya terlalu cepat nih, stop. Lebih lambat sedikit atau lebih gimana. Nah, bagaimana semestinya kita mengkondisikan sparring kita masing-masing dan apa saja yang harus kita perhatikan saat kita sparring. Yes. Belum mati. Sebetulnya mengenai bicara apakah itu ada yang salah atau tidak, sebetulnya tidak ada yang salah dalam kita melakukan sparring, tetapi ada kalanya kita harus memilih mana yang menjadi prioritas kita. Itu yang harus kita tentukan dulu saat kita mau melakukan sparring. Oke, mungkin yang pertama kali kita bicarakan adalah mengenai hard roll atau sparring yang agak hardcore sparring. Buat saya itu sparring yang menarik, tetapi ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah sisi positifnya dulu yang akan kita lihat. Poin yang pertama, sisi positifnya adalah sparring yang hardcore itu tentunya akan lebih melatih endurance kita, melatih kita punya speed, melatih kita punya muscle, punya endurance. Itu akan sangat dipakai. Stamina Anda itu akan cepat sekali habis kalau Anda nggak terbiasa dengan sparring tipe yang seperti itu. Nah, kalau Anda sering melakukan sparring yang cepat, yang fast, yang pressure itu akan membentuk otot Anda terbiasa, badan Anda terbiasa, napas Anda terbiasa dengan sparring seperti itu, dan itu akan membuat Anda akan jauh lebih kuat, Anda akan jauh lebih cepat, Anda akan lebih punya kelebihan-kelebihan tertentu saat Anda melakukan sparring berikutnya. Poin yang kedua, sparring yang hardcore itu akan membantu Anda membentuk refleks. Dalam artian begini, kalau Anda sparring dalam tempo yang fast pace, cepat, Anda gerak terus, musuh Anda juga terus mengejar, Anda akan terbiasa untuk melakukan gerakan-gerakan yang secara refleks itu akan terbentuk. Misalkan Anda di pressure, Anda bisa escape, Anda di shoot, Anda sprawl, Anda melakukan posisi-posisi di attack, mau diambil, Anda melakukan escape dengan cepat, Anda membalik posisi lagi dengan cepat. Itu akan terbiasa, Anda akan membentuk refleks. Dalam artian Anda nggak berpikir panjang, Anda langsung bisa melakukan teknik-teknik tersebut. Sehingga poin yang ketiga adalah itu akan sangat bagus bagi Anda yang sedang mempersiapkan pertandingan atau Anda yang memang punya profesi sebagai atlet. Anda harus terbiasa melakukan sparring dengan cepat, dengan agresif. Nah, ini akan membentuk daya tahan tubuh Anda dengan lebih baik. Poin yang keempat adalah sparring yang agresif, yang hard itu akan bagus sekali bagi orang-orang yang sudah berpengalaman. Dalam artian Anda yang sudah mempunyai teknik
yang Anda sudah menguasai teknik-teknik yang dilakukan, Anda akan dengan latihan yang lebih hard, Anda akan terbiasa untuk menggunakan teknik itu dengan lebih cepat, lebih presisi lagi, dan tentunya akan membuat BJJ Anda jauh lebih bagus daripada Anda hanya melakukan session-session sparring yang light. Di poin yang kelima itu juga Anda terbiasa dengan sesi hard roll, itu akan bagus sekali kalau Anda juga biasa punya tujuan untuk melatih insting Anda, melatih refleks Anda untuk self defense, karena Anda harus tahu bahwa orang kalau mau attack Anda tentunya dia akan menggunakan power, dia akan menggunakan speed secara maksimal, dan Anda sudah terbiasa. Anda terbiasa menghadapi sparring dengan lawan atau teman latihan yang seperti itu stylenya, gruak-gruak, ditabrak dan sebagainya. Anda tidak merasa adrenalin. Responnya di sini. Adrenalin Anda, kalau Anda sudah terbiasa dengan sparring yang hard roll, Anda punya adrenalin itu tidak akan cepat terus tiba-tiba meningkat saat Anda menghadapi itu. Anda bisa jauh lebih tenang, Anda bisa berpikir lebih jernih, tenaga Anda, napas Anda juga tidak gampang habis. Anda sudah biasa menghadapi serangan-serangan yang agresif itu tadi. Oke, sekarang sebelum saya membahas mengenai light roll, Anda jangan lupa kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan, Anda bisa klik like dan subscribe, dan mungkin Anda juga bisa sharekan ke teman-teman Anda yang sedang punya masalah mengenai bagaimana saya harus melakukan sparring. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita akan bahas sekarang mengenai apa itu light roll. Light roll itu adalah kita melakukan sparring dengan tidak menggunakan full power, tidak menggunakan full speed. Anda dalam posisi yang lebih terkontrol, dalam artian Anda tidak terlalu full saat Anda melakukan sparring. Apa aja keuntungan-keuntungan dari Anda melakukan sparring seperti ini? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah light roll itu adalah bagus sekali untuk mereka yang di level baru memulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa saya katakan bagus sekali? Saya di tempat saya, kalau Anda masih baru memulai, saya akan menggunakan sparring yang limited seperti ini stylenya, karena pertama Anda punya insting itu belum ada, Anda belum punya refleks, Anda belum punya harus bagaimana. Kalau saya mulai sparring Anda dengan langsung hard roll, akhirnya Anda akan terpancing untuk hanya menggunakan power aja. Anda akan akhirnya nggak sempat mikir, Anda akan ngawur, Anda akan gunakan push, pokoknya Anda akan brutal dah pastinya. Jadi akhirnya kalau Anda lebih terkontrol, Anda punya waktu untuk berpikir, Anda bisa menggunakan teknik-teknik Anda punya. Itu buat saya di saat Anda di level beginner, di saat Anda masih white belt, pemula, itu akan sangat baik. Tidak ada gunanya Anda melakukan sparring hardcore pada saat Anda masih beginner. Percuma, karena Anda juga masih belum tahu kok. Anda belum bisa berpikir apa yang harus dilakukan pada saat-saat itu. Poin yang kedua adalah itu akan sangat bagus sekali bagi Anda yang sedang mencoba untuk mempelajari teknik-teknik yang baru. Dalam artian Anda berusaha menggunakan teknik yang baru yang sedang Anda pelajari. Contoh gampangnya seperti ini, saat Anda sedang berusaha mempelajari teknik escape dari triangle misalkan, dan Anda mencoba melakukan escape triangle itu dalam posisi sparring yang full speed, dalam sparring yang hardcore, chance-nya untuk Anda bisa berhasil itu akan kecil sekali, karena lawan Anda sudah bisa melakukan triangle dengan baik. Anda berusaha melakukan escape itu yang sedang Anda berusaha pelajari. Hasilnya bagaimana? Kecil sekali kemungkinan Anda akan berhasil. Anda harus mulai mencoba itu dari level yang lebih pelan dulu. Lawan Anda juga mengontrol triangle-nya nggak terlalu cepat dulu. Anda coba escape, Anda bisa dicepatkan lagi, Anda bisa. Akhirnya Anda mau full sparring pun Anda bisa melakukan escape itu dengan baik. Ya, jadi itu yang ada dalam pemikiran saya. Anda tidak bisa melakukan semuanya, terutama hal-hal teknik-teknik baru
dalam tempo yang tinggi. Anda harus menggunakan teknik-teknik itu dalam tempo yang rendah dulu, kemudian tempo medium, baru Anda gunakan tempo yang lebih tinggi pun nggak ada masalah saat itu. Poin yang ketiga adalah lebih kecil kemungkinan untuk Anda mengalami cedera pada saat Anda melakukan light rolling. Contohnya adalah terutama bagi yang baru, kalau Anda langsung mulai dengan hardcore, besar kemungkinan Anda mengalami cedera karena Anda belum tahu safety-nya bagaimana, gerakan-gerakan mana yang seharusnya nggak boleh, gerakan mana yang boleh. Itu Anda kadang-kadang salah melakukan gerakan, itu bisa menimbulkan cedera. Walaupun teman latihan Anda tidak berusaha untuk mencederai Anda. Contoh gampangnya, misalkan saya mengambil satu teknik kuncian, mungkin saya mengambil ambar, kemudian Anda berusaha melakukan menahan atau Anda berusaha melakukan escape dengan cara yang salah, itu justru menimbulkan cedera. Walaupun kadang-kadang teman latihan Anda tidak menarik tangan Anda, tapi terjadi cedera karena Anda gerakan dari Anda waktu berusaha untuk escape, melepaskan dari ambar itu sendiri. Nah, ini yang kita coba untuk hindari sebisa mungkin dengan cara melakukan sparring yang lebih light. Kemudian juga untuk mereka yang barusan mengalami cedera, contohnya mungkin Anda habis kena cedera ankle, mungkin Anda bisa melakukan sparring, nggak bisa, tetapi tentunya dengan batasan-batasan. Sparringnya tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh melakukan leg lock mungkin, atau teknik-teknik standingnya dibatasi. Anda bisa melakukan sparring itu dengan aman, dan tentunya itu akan membawa kemajuan bagi Anda meskipun Anda sedang injury. Poin yang keempat adalah Anda melakukan light sparring, Anda melakukan light roll, itu membuat Anda lebih bisa berpikir. Dalam artian gini, sekarang kalau Anda di pressure, kalau Anda sudah terbiasa seperti saya, misalkan saya belum jago-jago amat, cuman kalau saya di pressure orang, saya juga refleks saya sudah ada, saya harus membunyikan elbow saya langsung turtle, atau mungkin saya langsung berusaha melakukan escape, itu sudah menjadi insting buat saya. Tetapi kalau belum, Anda masih perlu waktu untuk menanamkan itu dalam diri Anda. Nah, kalau Anda tidak pernah punya kesempatan untuk mencoba pada saat Anda sparring, dalam arti Anda langsung fast pace terus, Anda tidak akan sempat mencoba berpikir, Anda juga tidak akan berani mencoba teknik-teknik itu tadi. Nah, itu yang menimbulkan kemajuan Anda akhirnya jadi lebih lambat. Oke, itu bahasan saya hari ini mengenai sparring dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Akan ada bahasan-bahasan lain lagi mengenai sparring yang akan saya sampaikan di video saya berikutnya. Tapi saat ini Anda juga bisa saksikan, ada video-video saya di samping yang bisa menarik untuk Anda saksikan setelah ini. Check this out.